여러분 안녕하세요. 형태론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang kata atau dano. Jadi, lanjutan dari materi tentang morfem yang sudah dibahas pekan lalu. Jadi, apa sih itu kata gitu? Apa yang membedakan antara kata dengan morfem? Lalu, ciri-ciri kata itu apa saja gitu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, baik, ini adalah daftar isi dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah konsep kata. Jadi kata itu sebenarnya apa, gitu kan? Konsepnya itu gimana? Bedanya dengan morfem kemarin itu apa? Lalu jenis kata. Jadi kalau morfem kemarin ada jenisnya, gitu kan? Nah, kata itu ada jenisnya nggak nih? Gitu. Nanti akan kita lihat. Dan yang terakhir adalah komponen penyusun kata. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu konsep kata, jenis kata, dan juga komponen penyusun kata. Baik, ini gambar apa nih? Gambar anak kecil ya, gitu kan. Kita bayangkan namanya anak kecil, bayi, kita kan sebagai manusia tidak tiba-tiba langsung bicara ya, gitu. Pasti di awal itu nggak bisa ngomong sama sekali, mungkin hanya bisa menangis, hanya bisa mengoceh tidak jelas gitu sampai akhirnya kita sekarang bisa berbicara dengan kata yang sama-sama kita bisa paham gitu, dalam artian kita bisa saling berkomunikasi. Nah, saat anak itu masih kecil dan masih bayi ya, umur berapa nih gitu kan, apa sih yang mereka pelajari? Apakah mereka langsung mempelajari bunyi gitu kan? Kalau di perkuliahan fonologi semester lalu gitu kan, kita sudah membahas tentang bunyi. Bunyi itu apa sih gitu kan? Ada b, ada g, ada ke gitu kan. Nah, itu bunyi. Apakah bayi itu belajar dari bunyi dulu atau dari kalimat? Ketika anak-anak itu masih kecil, apakah dia langsung bisa ngomong mama makan, aku sudah lapar gitu? Atau dia belajar dalam bentuk kata, dalam artian misalkan bayi itu ketika baru pertama ngomong misalkan mama, maybe, apalagi ya, yang bersifat seperti itu, gitu kan. Nah, jadi di antara ketiga unsur ini, apakah mempelajari huruf bunyi, kalimat, atau kata? Mungkin kita bisa langsung tahu ya jawabannya, yaitu mempelajari kata, gitu. Jadi, bayi tidak mempelajari dari huruf B dulu, A dulu, tapi langsung ke kata. Mungkin kalau masih anak kecil tadi ya huruf mama, baba, mimi, apalagi ya, bobo, papa gitu. Jadi huruf-huruf yang mudah gitu, bunyi-bunyi yang mudah, tapi itu dalam bentuknya sudah kata gitu kan. Baru nanti ketika mereka sudah mungkin berumur 2 tahun ya, sekitar 1 tahun, 2 tahun, mereka sudah bisa membentuk yang namanya kalimat. Misalkan mama, mamam gitu kan. Ibu saya mau makan gitu ya kalau dalam bahasa kita gitu. Tapi kalau bayi karena masih sederhana tetap bahasanya baru bisa 2 kata itu gitu kan. Nah, jadi kita mengetahui di sini sebenarnya pentingnya kata itu apa gitu kan. Jadi anak kecil ketika pertama kali belajar bicara itu bukan belajar bunyi atau kalimat tapi belajarnya kata dulu gitu. Jadi kita tahu ya namanya kata itu merupakan unsur yang terpenting gitu kan dalam perkembangan bahasa manusia. Nah, dari sini lalu kita kembali bertanya gitu. Jadi sebenarnya kata itu apa sih gitu. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang morfem, yaitu bentuk unit terkecil yang memiliki makna, mungkin kita akan bingung, kata itu apa terusan gitu kan. Karena kalau morfem mungkin kita misal ada kata jonen gitu. Jo itu kata sendiri, morfem sendiri, nen morfem sendiri gitu. Lalu kata itu apakah jo itu kata, nen itu kata gitu kan. Nah, di sini kita jadi bingung gitu kan. Kenapa? Terus itu ada istilah morfem, ada istilah kata gitu. Nah, perhatikan kata-kata berikut nih gitu. Kalau kita kembali ya gitu definisi kata itu gimana gitu kan. Nah, misalkan ada kata makan, lalu ada kata memakan, dimakan, makanan, termakan gitu. Jadi dari sama-sama mungkin kata dasarnya ini makan gitu kan. Tetapi terus ditambahkan me, ditambah di, ditambahkan an, ditambahkan ter.
gitu. Jadi yang sebenarnya kata itu makan atau ini imbuhan-imbuhannya termasuk kata nih gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Korea misalkan ada kata hakyo, hakseng, ibhak. Ada kata hakyo, hakseng, ibhak. Nah, ini satu kata atau dua kata nih gitu kan. Karena kita lihat di sini ada yang sama yaitu hak. Hakyo sekolah, hakseng pelajar, ibhak masuk apa ya? Masuk sekolah gitu kan, masuk sekolah, periode masuk sekolah. Gitu. Nah, jadi hak ini apakah satu kata sendiri atau enggak nih gitu kan. Tapi kok enggak ada spasinya gitu. Nah, atau misalkan kata seperti ipta, iphita. Di sini sama-sama ada ip ya gitu. Ipta itu artinya memakai, kalau iphita itu apa namanya? Memakaikan gitu. Nah, jadi ada dua kata yang sebenarnya ada sama-sama unsur ip tetapi mereka maknanya itu berbeda gitu. Nah, di sini kita menjadi kalau misalkan ini dibahas dalam konsep morfem itu sudah jelas ya. Oh iya, ada morfem tata bahasa, makan itu morfem leksikal gitu kan. Jadi udah jelas. Tapi kalau misalkan dibahas dalam konsep kata, mungkin di sini kita jadi akan bingung lagi gitu kan. Jadi definisi kata itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya untuk menjawab hal ini kita bahas dulu sejarahnya. Jadi memang yang namanya istilah kata words gitu itu sudah lebih dulu ada daripada istilah morfem atau hyongtae morph gitu kan. Nah, jadi para ahli linguis ketika membahas suatu kalimat, membahas unsur-unsur bahasa, memakai duluan istilah kata gitu. Tapi kemudian selanjutnya istilah kata itu kan menjadi rancu. Karena apa? Karena ada morfem-morfem ini sebenarnya gitu kan. Jadi ketika ada morfem-morfem atau imbuhan ini gitu kan, atau kalau dalam bahasa Korea kan ini berarti ada unsur hanca ya gitu. Nah, jadi yang dimaksud kata itu apakah satu ini aja gitu kan, atau dia gabungan, atau dia harus ada spasi atau enggak gitu kan. Akhirnya membuat istilah words, kata itu menjadi rancu gitu. Nah, karena mereka lebih dahulu ada gitu. Lalu setelah muncul konsep morfem itu kan lebih jelas ya. Mana yang disebut morfem, mana bentuk terkecil itu bisa kita pilih lebih jelas gitu. Tapi dengan adanya konsep morfem, istilah kata itu memang menjadi rancu, tapi tetap kita pelajari gitu. Karena memang kata ini merupakan konsep linguistik yang sudah lama ada, jadi mau tidak mau memang harus kita pelajari. Oke, nah di sini kita akan bahas tentang pengertian kata. Di sini saya mengambil dari bukunya Choi Hyung-yong tahun 2017. Di sini ada tentang pengertian kata. Yang pertama, kata itu merupakan gabungan bunyi yang memiliki makna tunggal. Jadi maknanya itu satu, ada, jelas, dan merupakan gabungan bunyi. Dalam artian, kalau misalkan dalam fonologi, B itu merupakan satu unsur, E itu satu unsur, tapi dalam kata ya harus benar. Itu merupakan gabungan bunyi. Gitu. Lalu, merupakan bentuk independen yang paling minimal. Di sini, tolak ukurnya adalah independen. Gitu. Jadi, memang bebas. Gitu. Jadi, kalau misalkan morfem, kemarin kita bahas ada morfem yang dia independen, ada yang dia tidak independen, gitu. Bebas, tidak bebas, gitu. Yang mana tergantung gitu ya dari apa namanya, ada tidaknya unsur yang harus ditempelkan, gitu. Tapi, kalau kata itu dia independen. Meskipun ini nanti akan kita bahas lagi di belakang di mana bisa jadi ada kata yang tidak independen gitu. Nah, terus dipisahkan oleh spasi dan tidak bisa dipilah-pilah lagi bagiannya. Jadi ada spasinya gitu kan. Jadi misalkan kayak kata makan gitu, itu kan satu kata. Dan untuk menuju ke kata lainnya itu ada spasi, misalkan makan apel gitu. Maka dua-duanya makan dan apel itu bisa disebut sebagai kata, tapi tidak dengan ma atau kan karena ya udah jadi satu kata gitu. Kalau dikasih spasi nanti makanannya jadi beda lagi gitu. Nah, ini merupakan pengertian kata. Namun
pengertian kata tersebut itu memiliki permasalahan gitu, dalam artian karena tadi ya sudah ada konsep morfem juga, di mana pengertian kata yang 3 tadi itu ternyata juga memiliki permasalahan, terutama karena pengertian kata yang 3 tadi itu merupakan diambil dari konsep bahasa-bahasa barat, dalam artian bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan lain-lainnya. Sehingga ketika diterapkan dalam bahasa Korea, contohnya untuk kata 추천, 추-nya di sini itu artinya musim gugur, 천nya ini langit gitu. Jadi 추천 itu langit musim gugur gitu. Nah, kalau kita lihat kata 추천 memang dia tidak dipisahkan spasi ya, gitu kan. Gabungan dari bunyi. Sama-sama independen gitu. Tetapi maknanya itu sebenarnya kompleks, bukan hanya satu makna, tetapi yang namanya 추천 itu langit pada musim gugur gitu. Jadi maknanya itu sebenarnya double, gabungan antara 추, gaul, dan juga 천 gitu. Nah, sehingga ketika pengertian kata tadi diterapkan untuk kata 추천, jadinya nggak pas. Atau kayak kata siksa. Siksa ya artinya mokta. Ini kan sebenarnya dari kata shiknya bab, sanya nih dari il. Jadi pekerjaan terkait makanan gitu, atau hal terkait makanan itu adalah siksa makan, gitu, kata kerja makan. Nah, ini juga gabungan antara dua makna, itu kan. Jadi maknanya itu tidak tunggal, tetapi dia tidak dipisahkan spasi, dia gabungan maknanya tidak independen gitu kan. Nah, jadi ada permasalahan terkait pengertian kata ketika diterapkan pada beberapa kata dalam bahasa Korea gitu. Jadi khususnya untuk karakter hancha ya. Gitu kan, karena karakter hancha ini gitu itu sebenarnya bisa dipilah-pilih lagi dan merupakan unsur yang independen gitu. Meskipun independennya itu belum tentu bisa diletakkan secara independen dalam kalimat ya, dalam artian kata chu itu dia ya biasanya harus gabung dengan kata lainnya gitu kalau mau dipakai dalam kalimat gitu. Nah, atau misalkan kata seperti cholsudo. Cholsu nama orang, do di sini artinya juga partikel gitu kan. Ini sebenarnya ada dua makna gitu, dalam artian ada morfem leksikalnya dan ada morfem tata bahasanya gitu kan. Dan penulisannya tidak dipisah spasi. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu dipisah ya, ada kata to gitu kan. Cholsu to itu dipisah oleh spasi, sehingga ketika itu dalam bahasa Inggris bisa diakui sebagai dua kata. Tapi dalam bahasa Korea gitu kan, karena ini tidak dipisah dengan dua spasi, jadi ragu ini sebenarnya dua kata atau bukan gitu. Jadi memang pengertian kata yang tadi gitu kan tidak selalu tepat ya gitu ketika diterapkan dalam berbagai kata dalam bahasa Korea. Oke, nah jadi gitu dari sini kita bisa menyimpulkan kata itu juga punya jenis, gitu kan. Jadi sama seperti morfem kemarin gitu kan, yang namanya dano itu tidak bisa sekaligus misalkan dianggap sebagai ya udah dano itu kata leksikal aja dong gitu kan. Jadi kayak kata-kata seperti mogoyo, bab, mul, masyoyo gitu. Itu kan yang memiliki makna yang jelas ya gitu kan. Nah, yaudah deh kata itu aja deh, yang lainnya enggak gitu. Nah, ternyata para ahli ini berpendapat tidak seperti itu gitu kan. Yang mana dano atau kata itu juga memiliki klasifikasi gitu sama seperti morfem gitu. Dan di sini yang namanya kata itu ada yang namanya kata fonologis, lalu kata gramatikal dan kata leksikal gitu. Jadi ada 3 ya. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini kata gramatikal mungkin kita sudah bisa menebak ini mirip dengan morfem tata bahasa. Kata leksikal ya dia sama dengan morfem leksikal mungkin gitu kan. Jadi klasifikasi kata ini sedikit banyak sebenarnya serupa dengan klasifikasi morfem juga. Oke, nah yang pertama kita akan bahas tentang kata fonologis. Jadi kata fonologis itu mendefinisikan kata berdasarkan satuan nafas ketika berbicara. Di sini ada istilah hyuji. Hyuji itu pause, berhenti. Jadi misalkan saya makan nasi gitu. Jadi ada satuan nafasnya gitu. Jadi saya satu kata, mau makan satu kata, nasi satu kata.
Nah, jadi kalau di sini pembatas antara satu kata dengan lainnya itu ditandai dengan ada tidaknya spasi di antaranya. Gitu. Meskipun tadi ya, ini dia konsepnya juga dari barat, sehingga kalau dalam bahasa Korea spasi itu sebenarnya tidak menjadi suatu hal yang urgent gitu. Nah, di sini ada misalkan kata 책상 위에 책들이 많았어요. 많았다. Nah, jadi 책상 위에 책들이 많았어요. Jadi kalau kata fonologis gitu kan ya udah dipisahkan spasi. Jadi 책상 satu kata, 위에 satu kata, 책들이 satu kata, 많았다 satu kata gitu. Dalam bahasa Inggris pun there were many books on the desk gitu. Jadi there were many books on the desk gitu. Jadi ini semua satu kata dipisahkan oleh spasi. Jadi memang untuk menentukan kata fonologis ini karena memang definisinya disamakan untuk semua bahasa, ketika dia dipisahkan oleh spasi dia berarti merupakan satu kata gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang kata gramatikal atau grammatical word. Nah, di sini dari judulnya mungkin sudah bisa menebak ya, oh dia berkaitan dengan unsur-unsur tata bahasa. Atau kalau dalam morfem ada yang namanya morfem tata bahasa. Nah, kata gramatikal ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah unsur kata paling dasar yang ada pada susunan kalimat gitu. Jadi kalau misalkan dipecah-pecah, ada kata kalimat gitu kan. 초수가 밥을 먹었어요. Dipecah-pecah, yang paling kecil yang punya maknanya itu merupakan kata gramatikal gitu. Nah, tetapi pengertian kedua adalah lebih sempit ya untuk pengertian kedua ini. Kata gramatikal adalah unsur tata bahasa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang lebih dekat maknanya dengan morfem tata bahasa, morfem gramatikal. Kalau dalam bahasa Korea kita bisa dilihat dari partikel enen, iga, erel, do, eso, atau misalkan akhiran, at-ot gitu kan, get, 습니다, 비읍니다, itu termasuk ke dalam unsur tata bahasa yang pengertian kedua ini. Nah, untuk kata leksikal itu merupakan kata yang memiliki makna aktual dan tidak mengandung unsur gramatikal. Dalam artian kita bisa cari di kamus dengan mudah. Jadi kayak kata misalkan mokta, bab, uyu, pang itu artinya jelas. Kita kalau misalnya, oh ya pang itu roti, uyu itu susu. Beda dengan ketika kita mau menjelaskan makna partikel kita mungkin akan menjelaskan, oh itu adalah partikel yang diletakkan untuk keterangan tempat gitu kan. Jadi panjang ya artinya, maknanya tidak aktual gitu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Misalkan tadi ada kalimat 책상 위에 책들이 많았다. Nah, ini kita pisahkan sesuai spasi. 책상 위에 책들이 많았다. Ini tadi merupakan kata fonologis. Jadi intinya ya udah spasi aja penentunya. Meskipun ketentuan spasi dalam bahasa Korea terkadang juga ada beberapa pendapat gitu, tapi kita pakai yang umum aja gitu. Nah, lalu kalau misalkan dipisah-pisah yang jadi yang paling kecil, 책상 위에 책들이 많았다. Jadi benar-benar dipilah sampai tidak tidak bisa dipotong lagi. Nah, ini merupakan definisi dari kata gramatikal yang pertama. Jadi, memang kata gramatikal yang pertama intinya adalah ketika semua bagian dalam kalimat tersebut dipisah-pisah sampai maknanya itu tunggal gitu. Jadi mau dia memiliki makna leksikal atau tidak gitu, itu semua termasuk ke dalam kata gramatikal yang pertama ya. Sedangkan kalau misalkan kata gramatikal yang kedua itu tinggal kita pisahkan yang bagian yang dia bersifat tata bahasa saja. Jadi kalau di sini ada partikel partikel ter, partikel i, partikel at dan ta gitu. Ini merupakan kata gramatikal yang kedua. Jadi gini, kata gramatikal yang kedua kita bisa samakan dengan morfem tata bahasa. Nah, yang terakhir ini ada 책상 위, cek lalu manta itu merupakan kata leksikal. Jadi memiliki makna aktual yang maknanya itu jelas bisa kita bayangkan. Gitu.
Nah, dari sini kita bisa lihat ya, untuk kata itu dia klasifikasinya itu tidak sebanyak morfem gitu kan. Kalau morfem kan sangat banyak ya klasifikasinya. Nah, tetapi ada beberapa gitu yang mana klasifikasi kata ini sama gitu kan dengan klasifikasi morfem. Jadi yang kayak ini tadi, ini sama dengan morfem tata bahasa, ini sama dengan morfem leksikal. Oke, ini ya, ini disebut dengan morfem. Jadi bagian terkecil yang tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Jadi memang bisa kita simpulkan bahwa namanya kata dan morfem itu merupakan konsep yang sebenarnya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Apakah morfem lebih kecil daripada kata atau kata itu lebih besar daripada morfem, itu tidak gitu, karena memang keduanya itu memiliki konsep yang berkaitan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun kata. Gitu kan. Jadi kata itu disusun oleh apa saja sih? Gitu. Nah, kata itu intinya ada memiliki inti dan memiliki tambahan. Sama seperti bahasa Indonesia juga, misalkan kayak kata makan, memakan. Dari kata memakan kita bisa tahu intinya tuh makan, lalu ada tambahan me. Dalam bahasa Korea juga sama, ada yang merupakan inti dan ada yang merupakan tambahan. Yang mana inti ini itu dibagi menjadi organ, pangkal atau stem, dan organ. Organ ini dia akar. Akar itu berarti yang paling paling inti gitu. Nah, sedangkan untuk tambahan itu ada yang namanya jopsa yang merupakan imbuhan, bisa di depan atau di belakang. Lalu ada yang merupakan omi. Ini merupakan akhiran. Bedanya jopsa itu biasanya dipakai untuk pembentukan kata. Jadi misalkan dari kata gopta, takut, menjadi gopjengi, penakut. Karena itu kan berarti kata turunan. Tapi kalau omi itu dia biasanya bersifat tata bahasa yang letaknya tuh di akhir. Gitu. Jadi misalkan mogossoyo, mogossemnida, atossoyo, atossemnida itu merupakan akhiran. Biasanya untuk omi ini hanya dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang konsep organ dan juga organ itu apa. Nah, jadi sebenarnya organ dengan organ ini konsep yang hampir serupa kalau misalkan tidak teliti, gitu kan. Nah, organ itu merupakan bagian inti sebelum kata ditambahkan akhiran atau imbuhan, gitu. Jadi dalam bahasa Korea kan tadi ada akhiran, ada imbuhan. Jadi kalau kata itu organnya itu adalah ya pokoknya imbuhan atau akhirannya itu dihilangkan, nah itulah organnya, gitu kan. Tetapi untuk organ itu adalah bagian paling inti dari suatu kata majemuk kadang ya, gitu kan. Suatu kata tunggal atau kata majemuknya sudah tidak bisa dibagi lagi, gitu. Jadi kalau organ intinya suatu kata, jadi misalkan mogossemnida, mogossoyo gitu kan. Jadi atossemnida, atossoyonya dihilangkan, itulah organ gitu. Tapi kalau misalkan organ itu merupakan lebih inti lagi. Tapi untuk kata tunggal, organ dengan organ ini sama. Jadi memang di sini memang kita nanti harus tahu ya kata tunggal itu gimana, kata majemuk itu gimana gitu kan. Karena kalau kata tunggal kayak kata mokta, masida, mandelda, yaitu dia buat ditambahkan imbuhannya ya danya dicoret ditambahin imbuhan sudah bisa gitu kan. Lalu bisa dipisah lagi nggak ini mandel, ini bisa dibagi-bagi lagi nggak gitu kan. Jadi organ dengan organnya itu sama. Tapi kalau dia kata majemuk, organ dengan organnya itu akan berbeda. Nanti akan kita lihat lagi contohnya di belakang. Nah, untuk organ sendiri itu ada akar beraturan dan akar tidak beraturan. Jadi ada dua jenis. Nah, yang beraturan ini kelas katanya itu jelas, bisa dengan mudah bergabung dengan partikel, imbuhan atau akhiran. Jadi tidak berubah-ubah untuk akar katanya. Jadi misalkan kata saram, dia ditambahkan eg, dia ditambahkan en, tambah gua, tambah ero, itu jelas gitu kan. Saramnya itu nggak berubah. Tetapi untuk akar kata tidak beraturan itu kelas katanya tidak jelas gitu kan, dan memiliki keterbatasan ketika bergabung dengan unsur lain gitu. Jadi misalkan kata keket hata
keket, keketnya itu kan intinya ya gitu kan. Jadi ditambahkan imbuhan hada agar bisa menjadi kata sifat. Atau misalkan kekeshi. Jadi keketnya ditambahkan i yang artinya dengan gitu. Atau keket hada gitu. Jadi dua kali digabung gitu. Nah, tetapi dia tidak jelas dalam artian tidak semua kata keket gitu yang mana dia ini merupakan akarnya tidak serta-merta dia bisa digabungkan dengan berbagai macam unsur gitu. Jadi memang ada jadi kayak kekese, keket gua. Nah, ini nggak bisa gitu. Nah, jadi memang ada beberapa biasanya pada kata sifat untuk akar tidak beraturan dalam bahasa Korea. Nah, di sini kita ambil contoh ada kata ibhida. Ibhida memakaikan ya, memakaikan atau dipakaikan ya. Jadi ini memang dia merupakan kata apa namanya kata pasif dalam bahasa Korea gitu kan. Yang mana nanti kita akan juga belajar gitu kata pasif bahasa Korea dan bahasa Indonesia itu beda ya gitu. Nah, jadi ada kata ibhida yang mana di sini bisa dibagi dua. Intinya kalau untuk menentukan pangkal atau organ danya ini dicoret aja, khusus untuk kata kerja atau kata sifat ya. Ketika danya ini dicoret, maka sisanya itu adalah pangkal. Jadi kata ibhida, oh ya, ibhinya itu pangkal. Tetapi ibhi ini dia bisa dibagi lagi ternyata. Dari kata ib yang artinya memakai dan hi imbuhan pasif. Jadi ibhi ini dia tidak tunggal ya, dalam artian masih bisa dipecah lagi. Nah, dari sini bisa ditemukan akarnya itu adalah ib. Jadi kata ibhida pangkal dengan akarnya itu dia berbeda. Jadi kita bisa simpulkan ini merupakan kata majemuk. Gitu. Berbeda dengan kata ibta saja. Itu kan kata ibta ini ya pangkalnya setelah dihilangkan da ya. Pangkalnya ib, akarnya apa ya? Ib juga gitu kan. Jadi ini merupakan kata tunggal gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ibhida itu merupakan turunan dari kata ibta gitu. Nah, jadi di sini konsep organ dengan organ gitu kan itu akan berbeda ketika dia sudah masuk ke dalam ranah kata majemuk dan juga kata tunggal gitu ya. Mana kita bisa lihat kalau kata tunggal seperti ibta, organ dengan organ, pangkal dengan akarnya sama. Tapi kalau kata majemuk seperti ibhida, ada makhida, ada misalkan mogida gitu. Itu merupakan kata majemuk dalam bahasa Korea. Itu pangkal dengan akarnya itu berbeda. Yang mana akar memiliki unsur yang lebih kecil daripada pangkal. Ya, jadi ini nanti konsep ini akan terus dipakai gitu ketika kita mempelajari konsep pembentukan kata bahasa Korea gitu atau bahkan nanti dalam pembelajaran kalimat gitu sehingga sebaiknya konsep organ dengan organ ini kalian pahami. Oke. Tetapi ada kata tatethada. Tatethada hangat ya gitu kan. Nah, ini tatethada ini termasuk ke dalam akar tidak beraturan, tatet gitu kan. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat tatethada ketika danya dihilangkan ada kata tatetha yang mana merupakan pangkal gitu kan. Nah, lalu ini bisa dipisah lagi. Akarnya itu sebenarnya hanya tatet saja. Hanya ini merupakan imbuhan predikat untuk membentuk suatu kata itu menjadi predikat gitu kan. Predikat kata kerja ya kalau di sini tatet hada. Nah, cuma di sini akar kata kalau akar yang dia beraturan dia bisa ditempelkan omi atau partikel dengan mudah. Tetapi ketika dia akar tidak beraturan, dia akan sulit untuk ditempelkan akhiran atau partikel dengan mudah. Jadi misalkan kayak kata tatet mau kita tambahkan akhiran lampau, tatet sota. Nah, itu nggak bisa gitu kan. Harus ada hanya gitu. Nah, jadi di sini karena dia merupakan tidak beraturan gitu, jadi kalian paling tidak tahu ya gitu bahwa ada akar tidak beraturan dalam bahasa Korea. Tuh, nah ini contoh akar tidak beraturan.
Oke, nah tadi kita sudah membahas ya dari mulai konsep kata, klasifikasi kata, lalu konsep organ dengan organ, atau akar kata dengan pangkal kata, gitu kan. Lalu kita di sini membahas beberapa istilah penting yang tadi sudah beberapa kita singgung. Jadi kata dano itu dipisah menjadi ada kata fonologis, emun non jogin dano, kata gramatikal, munpop jogin dano, dan kata leksikal atau ohwi jogin dano. Jadi ini karena kalian juga penting ya untuk mengetahui istilah bahasa Koreanya, di sini saya tuliskan istilah bahasa Koreanya, istilah bahasa Indonesia, dan juga istilah bahasa Inggrisnya. Lalu ada dano kusong atau komponen penyusun kata. Nah, itu ada organ akar ya root, organ pangkal atau stem, jopsa ibuhan atau affix, omi akhiran atau ending gitu. Sini. Nah, hanya untuk jopsa dengan omi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang konsep kata. Semoga bisa semakin memperjelas gitu kan, dan menarik benang merah antara pembahasan morfem yang sudah dibahas pekan lalu gitu. Jadi digabungkan sehingga kita makin tahu komponen penyusun kata bahasa Korea itu seperti apa. Baik, hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.